Ada orang cewek pribumi. Dia itu sebenarnya nggak salah, cuman sampai suatu ketika dia harus kayak udah capek dan harus mengakhiri hidupnya itu. Assalamualaikum dulur judes, salam rahayu. Kali ini kita kembali di Bukan Horor. Oke, kali ini kita ditemani oleh Mbak Della. Selamat datang Mbak Della. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Della ini adalah anak yang mempunyai kelebihan yang mana orang lain atau orang awam itu tidak bisa atau tidak dianugerahi seperti dia. Mungkin dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, atau bisa tahu sejarah yang mungkin orang lain belum tentu tahu sejarah tersebut. Bisa dikatakan seperti itu ya Mbak Della? Oke, kali ini kita membahas apa ini Mbak Della? Enaknya? Tempat bersejarah aja mungkin. Oke, tempat bersejarah. Kalau di Surabaya banyak ya tempat bersejarah itu. Ada tempat bersejarah yang mungkin sudah beratus-ratus tahun, ya seperti Kali Sosok. Iya. Ya, itu juga merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya, yang umurnya juga sudah sangat tua ya. Mungkin di penjara Kali Sosok itu dulunya bisa dijelaskan Mbak Del, itu dulunya tempat apa Mbak Del? Itu sama tempat penjara, cuman pada era Belanda. Tempat penjara pada era Belanda ya. Sekarang posisi penjaranya itu sudah sepi, ya kosong, dan mungkin juga bisa dibilang cukup merinding kalau di situ. Kalau yang tahu-tahu aja. Selain itu Mbak Del, oke, dulu tempat itu adalah merupakan penjaranya orang Belanda ya, yang untuk memenjara orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia ya. Oke, setelah di penjara itu diapakan Mbak Del di situ? Ya disiksa, terus ya semua kayak penganiayaan kayak gitu. Penjajah, berarti dulu pada waktu itu penjajah ya? Iya. Oke. Ada berapa Mbak Del yang disiksa atau dibunuh di situ kira-kira? Banyak sih Mas. Ratusan? Mungkin. Bisa sampai ratusan ya. Terus setelah itu kan yang dibunuh itu jasadnya dikubur atau enggak Mbak? Dibiarin di situ aja. Masih di penjara Kali Sosok itu ya? Iya. Kalau selain Belanda, ada lagi nggak Mbak yang menguasai tempat itu dulu? Ada sih Mas, cuman yang lebih menonjol pada saat itu cuman eranya Belanda aja. Cuma eranya Belanda. Penyiksaan seperti apa sih Mbak yang dilakukan pada waktu itu? Ya kayak dipukuli, terus kayak mainnya keroyokan gitu loh. Oh, di masa orang sana gitu ya? Sampai ada yang meninggal gitu? Ada nggak Mbak yang selamat dari situ pada waktu itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Berarti kalau sudah masuk penjara situ nggak akan pernah bisa kembali. Nggak akan pernah bisa kembali. Dan jasadnya juga nggak dikubur Mbak ya? Nggak. Masih di situ. Itu ada kriterianya nggak Mbak? Yang pribumi yang dimasukkan situ itu yang mengembangkan seperti apa sih? Kok bisa dimasukkan ke penjara Kali Sosok itu? Mereka yang tidak pernah taat sama aturan orang Belanda. Yang nggak pernah taat, yang membela, langsung dimasukkan di situ. Di situ berarti nggak dikasih makan gitu Mbak ya?
Enggak dikasih makan. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disuruh kerja? Enggak. Oh, cuma dibiarin aja gitu. Iya. Itu di situ ada laki-laki perempuan campur, Mbak ya? Iya, campur. Kalau laki-laki itu diapakan, Mbak, yang di situ? Iya sama sih Mas, kayak kalau mereka nggak taat sama mereka ya bakal dikeroyok gitu. Dikeroyok gitu. Kalau yang perempuan juga sama? Iya, cuman yang ngeroyok itu kayak sesama ini loh, orang yang ada di penjara gitu. Oh, berarti bisa jadi sama-sama pribumi? Iya. Itu sama-sama pribumi itu melakukan pengeroyokan ke siapa? Si wanita? Iya, salah satu orang yang dalam satu tahanan itu kayak berontak gitu loh. Kayak gitu. Dan juga si orang-orang penjajah Belanda dulu juga ya yang menganiaya itu ya. Cukup merinding guys. Oke, itu terjadi sudah beberapa ratus tahun yang lalu, Mbak ya. Dan mungkin vibes-nya sampai sekarang, kenapa penjara Kalisosok itu masih, kalau saya rasakan sendiri ya, kok kayak masih ada yang janggal, ada yang bisa dibilang angker gitu. Ya sebenarnya bukan angker sih Mas, hanya kan kembali lagi beberapa orang yang bisa merasakan hal semacam itu. Angker sendiri itu karena tempatnya dulu untuk penyiksaan itu yang ngebuat tempat itu angker gitu. Berarti apakah yang membuat tempat itu angker yang saya rasakan, Mbak ya? Iya. Itu apakah sosok-sosok arwah yang meninggal dulunya atau ada jin-jin yang masuk di situ, Mbak? Campur sih Mas, karena kan itu udah kosong lama, otomatis banyak makhluk lain yang masuk ke dalam situ. Tapi untuk mungkin roh-roh orang yang disiksa dulu, yang dibunuh dulu, itu apakah masih ada di situ, Mbak? Iya, masih ada di situ. Semuanya? Itu sampai sekarang masih di situ, berarti sangat banyak, Mbak? Ada yang dari rohnya, juga ada yang dari jin, gitu ya? Kayak udah campur jadi satu gitu, Mas. Wah. Makanya di situ saya merasa merinding. Iya. Terus ketika sudah ada banyak yang menghuni di situ atau menguasai di situ, apakah pada zaman Indonesia sudah merdeka ada kasus pembunuhan di situ atau bunuh diri di situ? Pernah ada, Mbak Del? Bunuh diri ada. Bunuh diri ada ya? Itu karena apa, Mbak Del? Ya karena dia kayak udah tertekan di dalam situ dan kayak udah nggak punya support dari keluarga ataupun teman-temannya. Berarti Kalisosok itu pernah dijadikan tempat bunuh diri gitu, Mbak ya? Itu di tahun 2000-an? Sebelumnya? Sebelum kemerdekaan pokoknya. Oh, sebelum kemerdekaan. Kalau setelah merdeka ada nggak peristiwa seperti itu? Nggak ada, itu udah kosong pada saat Sudah itu. Kosong ya pada saat itu. Oke. Kalau sekarang sudah nggak ada manusia yang masuk situ, Mbak ya? Mungkin cuma penjaganya ya? Iya, cuma penjaganya aja. Oke, di situ saya juga merasakan angker ketika di depannya juga, Mbak. Ketika sebelum masuk. Oh, di pintu masuknya? Di pintu masuknya. Itu kira-kira ada apanya, Mbak? Bisa dikatakan semacam manusia, cuman dia berbulu lebat, tinggi, besar, tapi tingginya itu nggak kayak manusia pada umumnya. Oke. Tinggi, besar, berbulu ya? Iya. Dia mempunyai mata merah? Iya. Punya tanduk?
Iya, cuman nggak seberapa itu ya Mas, nggak seberapa besar. Berarti cuma, tapi kelihatan Mbak ya tanduk itu ya? Iya, kelihatan. Terus telinganya juga bukan layak telinga manusia Mbak ya? Bukan, terus bangsa Kayak kayak kelinci, kayak kambing gitu, lebih besar gitu ya? iya. Itu baru di pintu gerbang. Dia tugasnya apa Mbak di situ? Ngejaga itu aja sih, kayak apa ya, dia bakal tahu niatnya orang kalau mau masuk ke situ itu ngapain kayak gitu. Oke, berarti ada juga ya orang yang masuk situ buat niat jahat itu? Ada Banyak juga? banyak, kayak menyalahgunakan tempat itu. Kayak mungkin dibuat cari pesugihan gitu Ya, Mbak ya? ritual. Itu yang ditangkal sama si penjaga itu. Berarti si penjaga itu termasuk baik? Bukan baik sih Mas, kayak lebih ini tuh udah terlalu banyak gitu loh, yang di dalam itu udah terlalu banyak. Kalau kamu masuk lagi Itu nanti itu justru bakal full. semakin banyak ya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang kayak security gitu Mbak ya, kayak yang mengontrol. Ini sudah banyak di sini. Kamu kalau cari pesugihan atau niat-niat sesat di tempat lain aja, jangan di sini. Gitu ya. Oke, tapi sosok itu sangat menyeramkan Mbak ya. Itu ganggu nggak sih Mbak untuk pengguna atau orang-orang sekitar di situ? Enggak sih Mas. Enggak ya? Enggak. Dia cuma menjaga di situ aja ya. Kalau ada niat yang jahat itu diganggu sama dia gitu ya? Iya. Berarti itu seperti juga efek positif bagi kita untuk agar kita itu tidak melakukan sesuatu yang tidak benar di tempat itu ya. Tapi jangan disalahartikan bahwa makhluk itu positif ya. Oke. Mungkin dari sosoknya aja sudah. Iya. Ya. Cukup menarik pemirsa, baru di gerbangnya saja ini sudah disambut dengan sosok yang begitu besar menyerupai manusia, mempunyai bulu, orangnya ini tinggi besar dengan ada sedikit tanduknya, mata merah sama telinga yang mungkin bisa dibilang kayak kelinci atau kayak kambing gitu Mbak ya, telinganya itu ya. Iya. Nah makhluk itu bisa membesar mengecil, bisa Mbak ya kayak gitu, yang menjaga itu. Oke, setelah pintu gerbang itu Mbak, ketika masuk itu kan ada banyak penjara Mbak ya. Iya. Setiap penjara ada penghuninya? Ada. Tentunya ada Mbak ya, kalau penghuni tentunya ada. Mungkin ada kayak yang jaga di semua penjara itu? Enggak ada. Nggak ada. Di situ terjadi kayak kerajaan gitu nggak Mbak? Nggak ada. Berarti setelah di gerbang itu yang mungkin ada sosok besar, ketika masuk ada apa lagi Mbak di situ yang Mbak Della pernah jumpai? Ya layaknya pada keramaian gitu, banyak orang yang riwa-riwi, teriak-teriak, terus kayak minta tolong, nangis gitu. Itu berupa sosok manusia Mbak ya? Iya. Manusia, berarti kayak apa yang terjadi dulu itu masih terjadi sekarang ini ya? Iya. Oh, cuman kali ini manusia biasa tidak bisa melihat, Iya. gitu.
Itu sampai kapan Mbak kira-kira di situ? Kayak gitu terus? Ya sampai apa ya? Sampai sudah waktunya dia buat naik. Terus di situ apa nggak ada kayak rajanya atau pemimpinnya? Ada, cuman pemimpinnya itu nggak pernah ada di situ. Oh, di mana Kayak- Mbak? Dia itu di situ cuman kayak nyuruh anak buah gitu aja sih. Nggak ada di situ maksudnya di tempat lain atau Di tempat lain. di tempat lain sekitar situ? Iya. Oh, seperti apa Mbak pemimpinnya di situ, sosoknya? Ini sosok manusianya kan? Ya. Iya. Ya orang Belanda, orang tinggi besar, rambutnya itu pirang. Sedikit ikal, putih, tinggi. Tapi dia orang yang apa namanya? Sedikit keras. Oh, kayak menir-menir gitu ya? Ya. Kalau sekarang Mbak masih seperti itu juga? Ada pemimpinnya juga yang bukan manusia? Ada sih Mas, cuman sekarang kayak lebih ke kayak pribadi-pribadi gitu loh. Maksudnya gimana itu Mbak? Kayak individu, nggak ada kayak Oh, nggak ada per kayak wilayah gitu. yang paling menarik dalam tanda kutip, yang paling kuat energinya di situ, itu di sebelah mananya Mbak? Kalau nggak salah ada di salah satu ruangan itu ada orang cewek pribumi. Dia itu sebenarnya nggak salah, cuman karena apa namanya yang nangkap itu nggak tahu apa-apa, cuman diperintah kamu harus nangkap ini gitu. Akhirnya dia dimasukin ke dalam penjara itu. Ketika itu dia apa namanya kayak udah nggak dipeduliin sama keluarganya gitu loh. Terus dia akhirnya nyoba mau bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri itu memang dia kayak udah kena tekanan mental gitu loh, kayak diajar, depresi gitu ya penganiayaan kayak gitu. Sampai suatu ketika dia harus kayak udah capek dan harus mengakhiri hidupnya itu kayak gitu. Dengan cara Bunuh diri. Disayat tangannya atau gimana? Iya, itu apa? Dia melukai dirinya sendiri. Melukai dirinya sendiri. Itu di dalam penjara Mbak ya? Iya, Dan sampai sekarang itu masih ada. ya orangnya di situ. Oke. Mbak Del? Oke, yang tahu-tahu aja ya. Mungkin butuh minum, Mbak Del? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa ya. Kenapa tadi Mbak Del? Kenapa? barusan? Gak apa-apa kok Nggak Mas, apa-apa ya. baik-baik saja kok. Oke, nyampe mana tadi kita maksudnya? Itu ketika tahanan itu bunuh diri. Berarti sekarang berarti bisa dikatakan sekarang si perempuan itu masih meronta-ronta Mbak ya? Udah nggak meronta sih Mas, karena dia mengakhirinya pun karena dia sendiri. Itu di suatu tempat, salah satu penjara di situ ya? Di dalam penjara itu. Di dalam penjara itu Iya. ya?
Pakaiannya apa dulu Mbak si perempuan itu? Apa ya, dia kayak pakai jarik. Itu kayak cuman dibebetin kayak kemben jadinya. Oh, pakai kemben. Iya, kayak gitu. Sampai sekarang masih di situ Mbak ya? Iya. Kalau rambutnya? Dia rambutnya kayak digelung kayak orang zaman dulu itu gimana sih? Kayak orang Jawa zaman dulu gitu iya, ya? Kayak gitu. Usianya berapa kira-kira Mbak perempuan itu? Masih muda kok Mas, bisa dikatakan ya 20-22 tahun. Itu yang menurut Mbak Della energinya paling kuat ya? Salah satu lah. Iya, salah satu yang paling kuat. Ada lagi Mbak selain itu? Banyak sih Mas, banyak, cuman ya itu tadi, kembali lagi. Oke, yang tahu-tahu aja, kata-kata kembali lagi itu. Selain penjara situ ada ruangan lagi nggak Mbak? Ada sih Mas. Ruangan apa itu Mbak? Bukan ruangan sih, kayak sama ruangan tahanan, cuman ini yang laki-laki ya. Tahanan laki-laki itu dalam satu tahanan itu kan diisi sama 5-10 orang. Nah, dari salah satu itu ada orang pribumi yang kayak berusaha berontak, kayak aku tuh salah apa, aku nggak ada apa-apa sama kamu, keluarin aku, kayak gitu kan. Nah, pada saat itu ada tentara atau polisi orang Belanda itu diambil, terus ditaruh di suatu ruangan, itu diajar 3 orang. Diajar 3 orang, dia sampai kayak dipukulin gitu loh Mas. Disiksa ya? Iya, cuman itu apa namanya, itu apa ya, kayak nggak ada orang yang peduli gitu loh Mas. Dibiarin aja sama lingkungannya ya? Tapi kayak nggak ada rasa kemanusiaannya gitu. Sampai si laki-laki itu meninggal di situ? Iya. Itu bukan di penjaranya ya? Di ruangan beda lagi ya? Iya, di suatu ruangan. Oke. Mbak Della, mau minum? Enggak, udah kok Mas, gak apa-apa. Oke, jadi ternyata sejarah dulunya di penjara Kalijoso itu banyak manusia-manusia pribumi yang dijajah, disiksa, dibunuh, dan bahkan ada juga yang bunuh diri di situ, dan jasad-jasadnya tidak dikubur dengan layak dan hanya dibiarkan di situ, gitu Mbak ya? Iya. Oke, untuk sekarang ini Mbak, ketika kita ke sana, ke penjara Kalijoso, itu kita bakal digangguin makhluk-makhluk itu nggak Mbak? Soalnya di situ kan juga sudah banyak banget ya, dari sumber sejarahnya, roh-roh sejarah, sama apalagi itu juga mengundang makhluk-makhluk gaib yang di sekitar juga ngumpul di situ. Iya. Ketika kita lewat situ atau masuk situ, itu apakah diganggu Mbak? Kalau kita mau masuk itu tergantung niat kitanya apa.
Kalau niatnya kita baik hanya cuma sekedar ambil gambar, ya nggak apa-apa. Kalau emang niatnya jelek ya pasti ada aja gangguannya. Pasti ada aja gangguannya. Oke, harusnya seperti apa, Mbak? Kalau kita mau masuk situ, kita harus pamit atau gimana? Ya tetap salam, terus ya mohon izin, permisi lah paling tidak kayak gitu. Oke, Mbak. Tadi kan dijelaskan ketika mau masuk situ dengan niatan jahat, ada gangguan, gitu. Pasti ada gangguan gitu ya. Kira-kira gangguan apa, Mbak, yang dilakukan oleh mereka? Ya kalau niatnya mereka baik itu ya pasti lancar-lancar aja. Kalau nggak baik mesti kayak entah apa ya, kerasa secara fisik ya Mas. Entah itu berat, mual atau pusing kayak gitu. Jadi kan kayak mau misal masuk, mau minta pesugihan atau mau itu kan sepi ya, bisa dibuat mesum juga mungkin. Iya. Nah, apa ada dampak langsung ke mereka ketika sudah ada niatan di situ, niatan jahat? Mereka bakal tahu kok niat orang yang mau datang ke situ. Jadi kalau ada orang yang mau niat jahat di situ, pasti sudah ditangkal sama situ ya, dan pasti diganggu ya. Iya. Oke. Nah sekarang di situ kan masuk cagar budaya juga, dan tempatnya mungkin bisa dibilang kurang terawat. Iya. Ya. Mungkin ada nggak Mbak Del pesan dari mereka sekarang ini? Mereka itu pinginnya seperti apa dan tempat itu harusnya diapakan? Mungkin nanti bisa didengarkan oleh pemerintah kota gitu. Mau diapakan sih tempat itu biar orang-orang sekitar itu tetap nyaman dan mereka juga nyaman gitu, Mbak Del. Ada pesannya dari mereka? Itu aja sih, kayak lebih dirawat, terus dibersihin terutama. Ya meskipun itu udah termasuk cagar budaya kan tetap harus diperhatikan, nggak hanya sekedar itu punya pemerintah kayak gitu. Oke, pesannya seperti itu ya Mbak Del. Cukup pusing pemirsa. Oke, jadi seperti itu pembahasan penjara Kalisosok. Seperti yang kita dengarkan tadi, terserah percaya atau tidak percaya, yang pasti saya percaya. Dan mungkin pesan-pesan itu juga bermanfaat bagi kita semua, bagaimana kita harus menjaga sikap ketika masuk atau ketika melintas di penjara Kalisosok, dan juga mungkin ketika masuk cagar budaya bagaimana pemerintah kota atau jajarannya bisa merawatnya agar kita manusia dan juga makhluk yang ada di sana bisa tenang semuanya, gitu ya Mbak Del ya. Oke, terima kasih Dulur Judes. Begitu cerita singkat dari penjara Kalisosok. Kita akan berjumpa lagi di Bukan Horor.